Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Timnas yang akan menjelaskan tentang teori basis data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari Timnas terlebih dahulu. Yang pertama ada Praditya Nafis Muhammad NRP 32, yang kedua ada Nadia Laksmi Dewi NRP 37, yang ketiga ada Zazabila Sekar Puranti NRP 38. Pada kesempatan kali ini, Timnas akan menjelaskan bab 3 tentang query lanjutan. Yang pertama yaitu tujuannya dapat menulis subquery dengan banyak kolom. Yang kedua, dapat menulis subquery dalam klausa from. Dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai 0. Dapat menggunakan operator exist dan operator not exist. Dapat menggunakan klausa with, dan lain-lain. Untuk pokok bahasannya, yang pertama yaitu subquery dan penggunaannya, yang kedua subquery dengan banyak kolom, yang ketiga pairwise comparison subquery, yang keempat non-pairwise comparison subquery, yang kelima penggunaan query dalam klausa from, yang keenam ekspresi skalar, yang ketujuh korelasi subquery dan penggunaannya, yang kedelapan penggunaan query dengan klausa with. Tabel yang digunakan dalam pembahasan yaitu ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel departemen dengan primary key-nya departemen ID, kemudian ada tabel employee dengan primary key-nya employee ID dan juga foreign key-nya adalah departemen ID yang diambil dari tabel departemen tadi. Dan kemudian tabel yang ketiga yaitu ada tabel job history. Jadi pada pembahasan ini kita akan menggunakan 3 tabel ini. Yang pertama pembahasan tentang subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Berikut ini adalah contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Seperti ini adalah contohnya. Selanjutnya yaitu pembandingan kolom. Ada pairwise comparison subquery. Berikut adalah contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Berikut ini adalah sintak SQL-nya, yaitu select employee ID, manager ID, department ID from employee, where manager ID, department ID in. Select manager ID, department ID from employees where employee ID in 178-174 and employee ID not in 178-174. Selanjutnya ada perbandingan kolom non-pairwise comparison subquery. Berikut adalah contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Sintak SQL-nya adalah select employee ID, manager ID, department ID from employee where manager ID in select manager ID from employees where employee ID in 174-141 and department ID in select department ID from employees where employees ID in 174-141 and employee ID not in 174-141. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek dalam database. Berikut ini adalah contoh penggunaan dalam klausa from. Ini adalah contoh penggunaan SQL-nya dalam penggunaan query di klausa from. Query di atas menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Indikatornya ada kata-kata AVG itu atau average. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from, dan where saja. Daftar value dari statement insert pada standar SQL 99, scalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, semua klausa dari select statement kecuali group by.
Korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Seperti ini skemanya. Ambil baris dari outer query, kemudian jalankan inner query menggunakan baris kandidat, lalu gunakan nilainya, kemudian akan kembali lagi ke ambil. Penggunaan operator axis dan not axis. Operator axis dan not axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi akan ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Penggunaan operator axis untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Jadi berikut ini adalah contoh penggunaan dari operator axis. Di sini. Selanjutnya adalah contoh penggunaan dari operator not axis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Berikut ini adalah sintak SQL-nya. Jadi ada kata-kata where not axis, kemudian masukkan parameternya. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan klausa with di samping digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Berikut ini adalah contoh penggunaan klausa with. Jadi klausa with digunakan di atas sendiri, kemudian kita tulis apa yang ingin ditampilkan. Selanjutnya adalah ringkasan. Ringkasan dari materi ini adalah subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan atau pairwise comparison dan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer dan dikenal juga dengan istilah inline view. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Klausa with dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Sekian penjelasan dari Timnas tentang bab 3 query lanjutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.